Bapak-bapak, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita berdoa, kita niatkan kembali belajar. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari nantinya bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kembali kita diingatkan dengan kepulangan almarhumah. Mari sama-sama kita baca ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kalau kita memahami betul esensi nilai yang terkandung di dalam kalimat Allah mengenai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini terasa amat berat sebenarnya, karena kita meyakini betul, percaya bahwa segala sesuatu apapun yang ada pada diri kita saat ini, hatta ruh, sehingga ruh yang bersemayam di jiwa kita ini, pada prinsipnya itu bukan milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase yang telah dialami oleh almarhumah, sekarang fase alam barzakh. Kita juga akan masuk ke sana. Alam barzakh itu dinamakan alam barzakh karena tinggalnya masih di dunia, tapi kondisi realnya, perlakuannya, dia tidak menemukan lagi perlakuan-perlakuan dunia, tapi perlakuan akhirat. Dan kita akan masuk ke sana. Apa yang harus kita persiapkan? Di antara sekian banyak pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, itu dua minimal. Yang pertama, man Rabbuka. Yang kedua, waman nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Kata Rabb ini sering kita sebut dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kata Rabb ini artinya yang memelihara, yang menjaga, yang merawat, yang melindungi. Jadi itu nanti yang Allah tanyakan. Marrabbuka. Siapa Tuhanmu? Apakah ini dijawab dengan lisan kita? Tidak lagi. Segala sesuatu akan kembali ke asalnya. Tubuh kita ini terdiri dari 4 unsur. Ada unsur jasad, bisa kelihatan. Ada akal, ada nafs, jiwa. Ada yang satu lagi yaitu ruh. Wa nafakhtu fihi ruh. Untuk ruh, Allah membahasakan kami akan tiupkan. Jadi, ketika nanti di alam ruh kita ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ini pertanyaan yang sangat menusuk ke jantung kita. Kenapa? Karena ketika seseorang menuhankan bukan selain Allah, maka itulah yang nanti yang dia jawab. Contoh, bekerja itu sebagai seorang suami, memang itulah yang harus kita lakukan. Tapi ketika seseorang menuhankan pekerjaannya, menganggap bahwa ia menggantungkan segala sesuatu kepada pekerjaannya, maka itulah nanti jawabannya. Ketika seseorang sudah memiliki, mohon maaf, di daerah kita ini kaplingan sawit, tapi ia asyik dengan kehidupannya menggeluti ini, lalu ia menuhankan, maka itulah nanti yang ia jawab. Bagaimana cara melatih ini? Khusus di masa-masa kita, masa pandemik ini. Ketika seseorang terlalu khawatir dengan COVID ini, lalu menuhankan COVID, ini bahaya. Terus bagaimana jalan yang harus kita tempuh?
segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan saat ini, tolong ikutkan Allah di sana. Ketika kita bekerja, ini sebagai bentuk kasbun, usaha kita dalam rangka mencari nafkah untuk anak istri kita. Tapi ingat, ikutkan Allah di sana. Kalau tidak dengan biiznillah, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kata-kata marrabbuka, siapa Tuhanmu, ini tidak bisa dihafal jawabannya. Kalau seandainya dihafal, otomatis bukan kita yang paling hafal, anak MDA, anak sanawiyah, anak aliyah. Tapi karena ini nanti yang menjawab, wa nafakhtu fihi ruh kita ini akan gersang. Kalau tidak sering dikasih santapannya. Di antara santapannya yaitu ta'lim seperti ini, halakoh seperti ini. Rasul mengatakan, kamu tahu enggak taman-taman surga itu? Taman-taman surga itu mana? Tongkrongi masjid, tongkrongi majlis taklim, tongkrongi forum-forum yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pertanyaan yang kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Mohon maaf, kami ulangi kembali mengenai marrabbuka. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, kembali saya mengingatkan diri kami secara pribadi dan untuk kita semuanya. Kembalilah belajar. Belajar mengenai apa? Belajar mengenai Allah. Bagaimana caranya? Minimal kita mengenal melalui sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil 20, sifat yang kalau tidak, ini yang akan kita khawatirkan. Mohon maaf, segala aktivitas kita menuhankannya, kita tidak sanggup menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, waman nabiyuka? Siapa nabimu? Sering kita mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mengapa kita berselawat? Karena Nabi Muhammad ini adalah bapaknya ruh. Ketika kita dikumpulkan di alam arwah, mulai dari Nabi Adam sampai seluruh arwah yang ada hadir pada saat itu. Arwah saya, arwah bapak-bapak hadir di situ, dipimpin oleh ruh baginda Rasulullah SAW menjawab, alastu bi rabbikum? Kata Allah, benar kamu meyakini bahwa saya Tuhanmu? Ruh Nabi Muhammad menjawab, dan ruh-ruh kita, qalu bala sahidna. Kembali lagi kita belajar mengenai sifat-sifat, mengenai kepribadian Nabi Muhammad. Apa yang harus kita pelajari? Lihat akhlak-akhlaknya. Step awal ketika kita ingin belajar sirah nabawiyah, pelajarilah akhlak-akhlak Nabi Muhammad itu. Bagaimana akhlaknya terhadap orang tua, bagaimana akhlaknya terhadap anak-anak, bagaimana akhlaknya terhadap binatang, bagaimana akhlaknya kepada makhluk halus, termasuk jin. Nabi Muhammad mengajarkan. Tapi kalau nanti kita memulainya dari hukum, ini tidak bakalan ketemu. Intinya dari tausiah yang sangat singkat ini mengingatkan kita, sanggup enggak kita nanti menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir yang dua itu. Kalau ini tanpa penghayatan, kalau ini tanpa pengamalan, wala'iyyazubillah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa dengan fasih, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Terus kita berdoa, mudah-mudahan almarhumah Ibu Samirah binti Jumah diterima Allah amal ibadahnya. Dan dalam pemimpinan doa ini kami minta kesediaan Bapak Said untuk memimpinnya.